Halo teman-teman, balik lagi di channel Family IT dan udah berapa lama gue nggak upload? 2 bulan kayaknya sih ya. Jadi gue ngilang beberapa bulan. Sebenarnya buat tenang dulu sih, gue nggak mau terlalu ribet banget untuk masalah apa ya, masa apa ya namanya. Gue nggak terlalu fokus banget di dunia IT pas 2 bulan terakhir itu, karena gue lagi refreshing, gue lagi cari hiburan dulu karena eh, jujur saja tuh eh, pas gua apa ya, kayak gua selalu belajar IT itu apa ya namanya, eh ngekang banget gitu sama otak. Jadi gua butuh refreshing 2 minggu, 2 minggu, 2 bulan buat nyegerin otak lah gitu kan. Jadi kali ini gua bakal kembali lagi membahas tentang mungkin nggak sama konten-konten sebelumnya yang lebih banyak membahas tutorial dan lebih banyak me apa ya, kayak apa sih namanya anjing? Kayak lebih banyak praktek, anjir, praktek doang bangset. Jadi nggak kayak dulu, kayak dulu tuh gue banyak praktek dan sekarang gue bakal ngomong doang. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian bisa skip saja karena video ini bagi kalian yang udah tahu mungkin itu nggak penting. Dan menurut gue bagi pemula ataupun mungkin bagi orang-orang yang nggak terlalu kenal IT, ini bakal sangat bermanfaat buat kalian yang selalu nanya, bang, cara hack IG gimana, Instagram. Jadi sebenarnya hack akun Instagram itu, kalau misalkan ada seorang yang menawarkan untuk jasa hack akun Instagram, misalkan hack akun Instagram mantan ya. Jadi sebenarnya mereka itu eh, yang pertama, mereka nggak benar-benar melakukan apa ya, kayak eksploitasi dalam satu target itu, enggak. Jadi mungkin ada sih beberapa ya orang yang mungkin bisa untuk mengeksploitasi atau mengotak-atik sehingga dia bisa menghack akun IG-nya beneran gitu. Kayak gua akan hack IG lu, dan beneran dihack IG-nya gitu. Dan menurut gua pribadi ya, itu nggak ada. Kenapa? Karena metode-metode yang gua lihat, nggak tahu sih kalau gua nggak lihat. Metode-metode yang gua lihat dari luar sana ataupun dari tutorial-tutorial yang ada di YouTube ataupun mungkin kenalan-kenalan gua ataupun mungkin para hackers-hackers yang selalu show off di Facebook ataupun di mana gitu, gua hanya melihat metode mereka itu dua. Yang pertama phishing, yang kedua brute force. Jadi gua yang jelasin dulu ya. Yang pertama itu phishing. Jadi phishing itu sebenarnya ketika misalkan gua sebagai attacker ataupun gue sebagai penyerang, gue akan ambil akun elu. Dan ketika gue mau ambil akun elu, gue membuat suatu, misalkan sebuah giveaway. Gue membuat giveaway dan syaratnya lu harus login di suatu tempat. Nah, situs itu nggak jelas nih. Gue bikin situs yang nggak jelas dengan apa, iming-iming bahwa ada giveaway gitu kan. Jadi giveaway itu lu harus login dulu dengan akun Instagram lu. Nah, alhasil lu bakal tulis akun Instagram lu di sana, dan alhasil gua ambil akun Instagram lu. Dan giveaway itu cuma iming-iming doang. Jadi sebenarnya teknik ini eh, menipu. Jadi dalam semua teknik itu seperti phishing ini, yaitu tujuan apa sih namanya? Teknik utamanya itu menipu. Jadi phishing itu bakal berlaku ketika eh, dia memasukkan apa ya? Memasukkan username dan password. Jadi ini juga biasa terjadi di YouTube ya. Biasa juga akun YouTube seseorang dihack dengan itu, dengan seseorang mengirimkan link berbahaya, link nggak jelas, website nggak jelas, sehingga dia login dengan akun Google mereka, dan alhasil ya seperti itu. Jadi ada juga seseorang yang mungkin apa ya, beranggapan bahwa ketika cuman mengklik link dia bisa dihack akunnya. Enggak seperti itu. Banyak orang yang berpemahaman bahwasannya ketika lu
hanya mengklik link itu doang, mengklik link itu lu bakal hilang akunnya. Enggak, lu harus login dulu gitu kan. Lu harus memasukkan sesuatu informasi pribadi dari akun lu, baru seseorang attacker itu baru bisa mengambil akun lu. Jadi ini metode pertama. Untuk metode kedua yaitu brute force. Jadi brute force ini sebenarnya kayak gue nebak akun password elu gitu kan. Gue ambil username elu. Kan username dari Facebook kan itu kan biasanya tuh ada di tertera kan, itu nggak terlalu tersembunyi kan untuk username. Tapi ketika gue menebak password elu dan ternyata tebakan gue itu benar, dan itu termasuk namanya serangan brute force. Nah, biasanya ini bisa dilakukan manual, bisa dilakukan dengan ada yang namanya tools ataupun alat untuk melakukan semua itu. Jadi gue cuman sediakan list itu ada password ataupun ada kata-kata yang sekiranya itu adalah password elu gitu kan, kayak menebak gitu, dan gue masukkan dalam tools itu bersamaan dengan username elu, dan alhasil gue klik, udah jalan. Kalau ada ya nemu, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Sebenarnya teknik itu yang paling umum. Nggak tahu kalau ada yang teknik lain yang mungkin lebih rumit ataupun lebih bisa menarget satu target yang emang keberhasilannya, keberhasilannya itu lebih besar gitu. Jadi bagi kalian yang sering nanya, "Bang, ajarin cara hack Instagram, Bang. Bang, apalagi nih, game. Bang, ajarin hack game ataupun ambil akun game." Bang, bahkan teman-teman mungkin teman-teman gua banyak yang bilang, "Wah, lu sombong banget kok. Gua mintain lu hack akun game, lu nggak mau." Dan gue cuman diam gitu, tanpa mereka sadari bahwa hack itu ataupun crack akun IG itu, akun game itu sebenarnya itu rumit banget dan sulit banget. Karena emang bisa sih di phishing, bisa di brute force. Tapi masalahnya, bener gak? Apakah gua ingin melakukan itu tanpa biaya apapun? Gua menghabiskan waktu misalkan 2 hari. 2 hari gua buat list password, dan gua hack akun orang gitu. Yang pertama, orang itu mungkin bisa saja menyumpahi gua sebagai orang yang ngehack dia kan, dan dia merasa merugikan, dan bisa saja kayak dia mengutuk gua atau apa gitu, nggak tahu juga. Atau mungkin dia bisa melaporkan gua ke polisi. Itu nggak mustahil. Polisi bisa melakukannya. Kayak dia ngelacak gua di sini ketika gua ambil akunnya dan gua udah pegang akunnya, dia bisa ngelacak gua, dan itu nggak mustahil, men. Itu nggak mustahil. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin banget kayak request ke gua buat hack akun game, dan gua udah publikasikan caranya, dan kalian tinggal kalau ingin emang niat nih, Bu. Terus kalau misalkan ada kejahatan di luar video ini, ataupun kalian udah nonton video ini terus kalian melakukan kejahatan itu, gua nggak akan tanggung jawab, men. Gua apa ya, kayak keluar dari tanggung jawab itu, karena gua semata-mata di sini mengedukasi kalian agar menghindari terjadinya, agar kalian bisa menghindari brute force itu. Jadi salah satu cara untuk menghindarinya itu memperkuat ataupun melakukan kayak nggak terlalu gampang ditebak gitu password lu nggak mudah ditebak gitu. Sebenarnya itu sih, nggak mudah ditebak gitu, dan nggak selalu nggak terbuai dengan misalkan ada link-link nggak jelas dan kalian memasukkan identitas diri kalian. Kalian jangan seperti itu. Kalian harus mengetahui sumbernya di mana, dan kalian harus mengetahui apakah ini benar-benar terpercaya linknya gitu kan, untuk memasukkan sebuah identitas kalian. Apakah ini akan disalahgunakan atau enggak? Jadi begitu. Jadi di sini maksud gua untuk mengedukasi kalian, nggak ada maksud sama sekali untuk mengajari kalian untuk bertindak bahwa kalian akan menghack akun orang gitu kan. Jadi terserah kalian mau baik atau buruknya, itu terserah kalian. Intinya gue di sini untuk mengedukasi kalian. Terima kasih. Jadi teman-teman, kalau kalian suka video ini, kalian klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke?